Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Syuki Dakwah dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang berbuka puasa, kembali Allah pertemukan kita di channel Syuki Dakwah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menyampaikan betapa kita harus berupaya untuk meraih target dari puasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita kurang semangat, kita kurang serius untuk mencapai target dari puasa yang kita lakukan, maka kita akan terasa lelah, kita akan merasa kurang serius dan lain sebagainya. Apa target dari ibadah puasa? Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang sangat sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa yang kita lakukan hari ini, kemarin dan esok begitu dengan lelah, menahan haus dan lapar, menundukkan pandangan. Kita niat hanya karena Allah. Agar apa? Agar kita semakin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang seperti apa? Takwa minimal ada 3 muatan yang harus kita miliki. Agar apa? Agar nilai puasa yang kita lakukan mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muatan takwa itu adalah at-tha'ah fi ma amar. Bagaimana kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kehidupan kita. Jadi kalau puasa yang kita lakukan bisa menghantarkan kita lebih taat kepada Allah, mantap itu puasanya. Dan kita berlatih sekarang luar biasa. Kita melakukan salat terbaik di awal waktu, berjamaah di masjid dengan shaf terdepan. Luar biasa, tapi enggak semua masuk shaf terdepan ya. Kenapa? Kagak muat nanti mesinnya jadi panjang. Kita tilawah terbaik, tidak ada waktu yang terbuang. Membaca Al-Quran, habis salat subuh, duha, zuhur, habis asar baca lagi, habis salat maghrib baca lagi. Allah, 5 hari udah ada yang khatam. Mudah-mudahan hadirin di antaranya ya. Ini merupakan cerminan ketaatan kita kepada Allah. Kita infak dengan harta-harta terbaik kita. Kalau hari-hari biasa mungkin kita cuma infak 50.000 di kotak masjid. 50.000. Tapi di Ramadan, ya Allah, yang merah kita keluarin. Kagak mikirin besok buat belanja, yang penting infak. Allah karim luar biasa. Kenapa? Karena kata Allah, ini hari-hari biasa saja. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Orang-orang yang melakukan kebaikan, 1 kebaikan Allah balas 10. Itu hari biasa. Di Ramadan kali ini, Masya Allah, 1 kebaikan bisa diberikan balasan sampai dengan 700 kali lipat. Maka kalau kita sedekah 5.000 perak, tinggal ngalihin aja. Masya Allah. Oleh karena itu ini merupakan latihan betapa kita ingin mentaati Allah
di setiap link kehidupan kita. Baik kebaikan secara pribadi yang tadi saya katakan, sholat, tilawah dan lain sebagainya, maupun kebaikan sosial berupa infak dan sedekah. Jangan lupa, keluarkan infak, sedekah kita, zakat kita. Jangan sampai capek nyari uang, setelah kita dapatkan uang itu, kita kantongin semua. Tidak ada yang kita keluarkan zakatnya. 1.000 rupiah pun yang kita punya ada hak orang lain. Jadi mari dengan Ramadan dan puasa yang kita lakukan, lebih meningkatkan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah, sehingga semakin hari kita semakin baik di sisinya. Yang kedua adalah wajtinabu ma naha anhu. Orang yang sukses puasanya mencapai derajat takwa, orang yang mampu meninggalkan berbagai macam bentuk hal-hal yang Allah murkai berupa kemaksiatan. Kenapa? Karena melaksanakan ketaatan sangat berat, meninggalkan kemaksiatan pun jauh lebih berat. Makanya ada orang yang begitu gairah melaksanakan ketaatan, tetapi tidak berdaya meninggalkan kemaksiatan. Sehingga apa yang terjadi? Ketaatan dan kemaksiatan berpadu dalam dirinya. Jika itu terjadi, maka ibadah yang ia lakukan akan terasa hampa adanya. Salat hampa. Salat harusnya nikmat, ini mah salat, ya Allah, tarawih lama amat sih imam bacaannya. Akhirnya apa? Mau dapat 2 rakaat langsung kabur nyariin sendal. Ya Allah, alasan macam-macam lah. Ya. Jadi sesuatu yang harusnya kita nikmati, karena kita campur dengan kemaksiatan, kita akan terasa tersiksa melaksanakannya. Maka bukan sekedar menjalankan apa yang Allah perintah, yang kedua kita pun harus berupaya meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pemirsa Syuki Dakwah dimanapun Anda berada. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah waridha biqada'ih. Bagaimana kita menata hati kita agar senantiasa menjadi hamba yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Takdir apa? Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bahwa setiap kita dalam kehidupan ini telah membawa goresan takdir yang Allah janji, yang Allah ambil janji kita ketika kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita, dalam rahim ibu kita. 4 bulan sudah kita digoreskan takdir kita ketika ditiupkan ruh. Apa yang pertama? Bikat birizkihi. Rezeki itu sudah ditakdirkan sama Allah. Makanya jangan aneh, ada orang yang kerjanya luar biasa, pergi pagi sebelum orang-orang bangun tidur, pulang sore ketika orang-orang sudah tidur semua. Bukan sore, itu malam, ya Masya Allah. Tapi pertanyaannya, apakah dia dapat banyak? Belum tentu. Yang udah pasti capeknya. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja di rumah, ya Allah, kerjanya megangin HP, duitnya banyak, nggak habis-habis. Ternyata dia bisnis online, megangin HP doang, transaksinya banking transfer. Nah, oleh karena itu, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain, karena semua sudah Allah tentukan, Allah takdirkan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita ridho dengan takdir Allah, kalau ridho dengan kondisi lapang, itu siapa juga bisa. Keinginan kita kan duit banyak, badan sehat terus, anak istri sehat dan nurut sama kita, orang-orang sekeliling kita mencintai kita, itu kan keinginan kita. Tapi kan hidup nggak selamanya seperti itu. Di saat Allah berikan ujian, disitulah kita diuji oleh Allah. Apakah kita sabar atau malah mencaci Allah? Ya Allah, hidup saya kok gini amat sih? Udah susah lama banget, usaha rajin banget, tapi nggak kaya-kaya. Ya udah nikmatin, itu kaya. Itu kaya, nikmatin. Kayak apa? Ya kayak gitu udah. Nikmatin, mau kemana lagi? Masya Allah. Jadi orang yang kaya itu bukan orang yang berlimpah hartanya, tapi orang yang kaya adalah orang yang lapang hatinya menerima apapun yang Allah berikan kepadanya. Laisal ghina an kasratil mal,
walakinnal ghina bukan orang yang kaya, orang yang berlimpah hartanya, tapi orang kaya adalah orang yang lapang hatinya. Nah, oleh karena itu, mari puasa yang kita lakukan bisa membentuk pribadi yang bertakwa dengan kita berupaya untuk memaksimalkan ketaatan kita sama Allah, meninggalkan yang dilarangnya, serta kita menata hati kita agar senantiasa ridho dengan apa yang Allah putuskan. Demikian, selamat menjelang berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di Suki Dakwah pada acara berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.